Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di DS Channel, channelnya para pelajar. Pada konten kali ini saya akan memberikan sebuah materi matematika kembali, yaitu pada bab 4 persamaan garis lurus part ketiga, yaitu bentuk persamaan garis dengan sifat-sifatnya. Pada part sebelumnya, yaitu part 1 dan part 2, itu sudah dibahas mengenai konsep persamaan garis lurus dan menentukan gradien. Untuk materi pada part ketiga ini, itu materi part pertama dan kedua itu masih berkesinambungan. Jadi teman-teman wajib melihat part 1 dan part 2-nya terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk pada materi ini kita langsung saja masuk ke materi tentang bentuk persamaan garis lurus beserta sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu materi untuk membuat sebuah persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan yang memiliki sebuah gradien m. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, untuk persamaan umum pada bentuk ini yaitu y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Nah, untuk lebih jelas kita langsung masuk ke contoh soal berikut ini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2, -3 dan gradiennya 2. Bagaimana cara menjawabnya? Kita tulis terlebih dahulu sebuah titiknya, yaitu 2, -3 dan m-nya sama dengan 2. Di mana 2 ini termasuk x1, artinya untuk nilai x pada titik pertama, dan -3 ini adalah y1. Kita langsung masukkan titik-titik tersebut ke rumus dasar atau rumus umum persamaan garisnya, yaitu y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Kita masukkan nilai y1-nya -3, nilai x1-nya 2, dan nilai m-nya 2. Nah, menjadi y dikurang -3 sama dengan 2 dikali x dikurang 2. Nah, teman-teman diperhatikan ketika ada sebuah pengurangan kemudian bernilai negatif, kita beri tanda kurung agar bisa membedakan antara operasi pengurangan dengan nilai negatifnya. Dalam hal ini yaitu y dikurang -3. Nah, -3-nya ini kita dalam kurung. Proses selanjutnya kita rubah tanda ketika ada sebuah pengurangan kemudian dalam kurung bernilai negatif, negatif dikali dengan negatif itu hasilnya positif. Oleh karena itu nanti kita rubah nih menjadi positif. Kemudian di sebelah kanannya, operasi di sebelah kanannya kita kalikan masing-masing. 2 dikali x kemudian 2 dikali -2. Menjadi seperti ini nih teman-teman. Negatif dikali negatif menjadi positif, jadi y ditambah 3 sama dengan 2 dikali x menjadi 2x, 2 dikali -2 menjadi -4. Nah, proses selanjutnya positif 3 ini kita pindah luaskan ke sebelah kanan. Yang tadinya positif 3, karena kita pindah luas ke kanan berarti menjadi -3. Menjadi seperti apa persamaannya? Yaitu y sama dengan 2x dikurang 4 dikurang 3. Nah, lihat perbedaan dari proses sebelumnya, positif 3 berubah menjadi -3 karena dia sudah pindah luas. Selanjutnya kita operasikan antara -4 dengan -3 ini, yaitu y sama dengan 2x dikurang 7. Karena -4, -3, artinya -7 hasilnya. Jadi inilah persamaan bentuk persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dan sebuah nilai gradien. Itu untuk contoh soal ini hasilnya y sama dengan 2x dikurang 7. Nah, inilah teman-teman cara mendapatkan sebuah persamaan dari sebuah titik dan gradien. Oke, next kita lanjut pada materi yang kedua pada konten kali ini, yaitu
persamaan garis jika melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Artinya pada materi ini yaitu kita mencari sebuah persamaan garis melalui dua buah titik. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita perhatikan terlebih dahulu bentuk umum persamaannya. Jika yang diketahuinya dua buah titik, persamaannya bentuknya seperti ini. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soal saja. Yaitu tentukan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik A 2,5 dan titik B negatif 1, negatif 4. Nah, berarti soal ini diketahuinya dua buah titik. Nah, untuk cara menjawabnya kita tulis dulu titik-titiknya agar kita bisa membedakan mana X dan mana Y. Untuk dua, yang pertama ini sebagai X1, 5 ini sebagai Y1, kemudian negatif 1 ini sebagai X2, dan negatif 4 ini sebagai Y2. Selanjutnya kita tuliskan bentuk persamaannya, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Langkah selanjutnya kita tinggal masukkan nilai X1, Y1, X2, Y2 ke persamaan tadi, yaitu menjadi Y dikurang 5, Y1-nya kan positif 5 ya, jadi Y dikurang 5 per Y2 dikurang Y1, Y2-nya negatif 4, Y1-nya 5, jadi negatif 4 dikurang 5. Sama dengan X dikurang X1, X1-nya yaitu positif 2, jadi X dikurang 2 per X2 dikurang X1, X2-nya negatif 1, X1-nya positif 2, jadi negatif 1 dikurang 2. Langkah selanjutnya kita operasikan penyebutnya karena dia termasuk bilangan dengan bilangan, yaitu negatif 4, negatif 5, dan sebelah kanannya negatif 1, negatif 2. Kita operasikan itu terlebih dahulu. Menjadi Y dikurang 5 per negatif 4, negatif 5, berarti negatif 9. Sama dengan X dikurang 2 per negatif 1, negatif 2, berarti negatif 3. Nah, ini prosesnya. Proses selanjutnya yaitu kita kalikan silang. Antara negatif 3 kita kalikan silang dengan Y dikurang 5, kemudian antara negatif 9 kita kali silang juga ke X dikurang 2. Menjadi seperti ini. Negatif 3 dalam kurung Y dikurang 5, artinya ini perkalian ya. Kemudian sama dengan negatif 9 dalam kurung X min 2. Ini juga artinya sebuah perkalian. Selanjutnya kita kalikan masing-masing. Sebelah kiri kita kalikan masing-masing, yaitu negatif 3 dikali Y. Kemudian selanjutnya negatif 3 dikali negatif 5. Begitu pula di sebelah kanannya, yaitu negatif 9 dikali X dan negatif 9 dikali negatif 2. Jadi kanan kiri kita kalikan masing-masing. Menjadi seperti ini. Negatif 3 kali Y, negatif 3Y ditambah 15. Ditambah 15 dari mana nih? Negatif 3 dikali negatif 5. Negatif kali negatif hasilnya positif. 3 kali 5, 15. Begitu pula sebelah kanannya. Negatif 9 dikali X, negatif 9X. Negatif 9 dikali negatif 2, yaitu positif 18. Proses selanjutnya kita pindah luaskan, yaitu angka 15 kita pindah luaskan ke sebelah kanan. Karena dia bernilai positif, kita pindah luaskan ke sebelah kanan menjadi negatif. Nah, seperti ini. Negatif 3Y sama dengan negatif 9X ditambah 18 dikurang 15. Nah, perhatikan perbedaannya. 15-nya sudah berubah menjadi negatif. Selanjutnya kita operasikan 18 dikurang 15 menjadi negatif 3Y sama dengan negatif 9X ditambah 3. 18 dikurang 15 itu adalah 3, positif. Nah, selanjutnya bagaimana nih teman-teman?
Ketika sebuah persamaan ini sudah selesai tetapi masih bisa disederhanakan, kita bisa sederhanakan sesuai dengan kebutuhan soal tersebut. Nah, kita bisa sederhanakan soal ini dibagi 3 semua. Semua elemen dibagi negatif 3 agar Y-nya menjadi positif. Karena negatif 3Y dibagi negatif 3, maka hasilnya positif Y. Kemudian negatif 9X dibagi negatif 3, hasilnya menjadi 3X. Dan yang terakhir, 3 dibagi negatif 3, hasilnya menjadi negatif 1. Nah, inilah hasil persamaannya. Y sama dengan 3X dikurang 1. Nah, teman-teman, ini cara untuk mendapatkan sebuah persamaan garis yang melalui 2 buah titik. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai persamaan garis yang melalui sebuah titik X1, Y1 dan sejajar dengan garis lainnya. Nah, untuk bentuk persamaan umumnya masih sama seperti yang di awal, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, yang membedakannya adalah di sini, karena melalui sebuah garis yang sejajar, maka M1 sama dengan M2. Jadi kita mencari dulu nilai M2-nya terlebih dahulu. Contoh, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis X ditambah 2Y ditambah 6 sama dengan 0 dan melalui sebuah titik negatif 2,5. Kita mencari nilai gradiennya terlebih dahulu dari sebuah persamaan, yaitu A-nya sama dengan 1 dilihat dari koefisien variabel X, sedangkan B-nya yaitu 2 diambil dari nilai koefisien yang berada di variabel Y. Selanjutnya kita mencari nilai gradiennya terlebih dahulu, yaitu dengan cara negatif A per B. Kita tinggal masukkan nilai A dan B-nya, yaitu M1 sama dengan negatif 1 per 2. Maka karena ini adalah sejajar, kita dapatkan M1 sama dengan M2-nya, yaitu negatif 1 per 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai gradiennya M2-nya yaitu negatif 1 per 2. Dan titiknya negatif 2,5 yang sudah diketahui untuk nilai X dan Y-nya. Kita maka untuk mendapatkan sebuah persamaan garis lurusnya, Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Kita langsung masukkan nilai Y1-nya adalah 5 dan nilai M2-nya negatif setengah, X1-nya negatif 2. Menjadi Y dikurang 5 sama dengan negatif 1 per 2 dalam kurung X dikurang negatif 2. Selanjutnya kita rubah tanda negatif bertemu dengan negatif menjadi positif 2. Itu menjadi Y dikurang 5 sama dengan negatif setengah dalam kurung X ditambah 2. Nah, teman-teman lihat ya perbedaannya. Selanjutnya kita kalikan hasilnya, yaitu negatif setengah dikali X, kemudian kita juga kalikan negatif setengah dikali 2. Menjadi hasilnya Y dikurang 5 sama dengan negatif 1 per 2 X dikurang 1. Karena 2 dikali negatif setengah itu kan negatif 2 per 2. Negatif 2 per 2 itu adalah negatif 1. Maka kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan negatif setengah X dikurang 1 ditambah 5. Nah, negatif 5 itu kita pindah luaskan ke kanan menjadi positif 5. Selanjutnya kita tinggal operasikan menjadi Y sama dengan negatif setengah X ditambah 4. Hasilnya dari negatif 1 ditambah 5. Negatif 1 ditambah 5 itu positif 4. Nah, ini teman-teman cara mendapatkan sebuah nilai persamaan garis lurus yang melalui garis yang sejajar. Oke, kita lanjut materi yang terakhir, yaitu mengetahui bagaimana cara persamaan garis yang melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis lain. Bentuk umumnya masih sama, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Karena dia melalui sebuah nilai tegak lurus, maka M1-nya dikali M2 sama dengan negatif 1. Oke teman-teman, biar lebih jelas kita masuk ke contoh soalnya.
Tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis 3x dikurang 2y ditambah 1 sama dengan 0 dan melalui titik 1, negatif 4. Sama seperti tadi, kita mencari nilai gradiennya dari persamaan 3x dikurang 2y ditambah 1 sama dengan 0. A-nya bernilai 3 dari koefisien variabel x dan B-nya negatif 2 dari koefisien variabel y. Selanjutnya kita mencari nilai M1-nya negatif A per B. Tinggal masukkan nilai A-nya 3, B-nya negatif 2. Didapatlah M1-nya 3 per 2. Karena negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Selanjutnya karena dia nilainya tegak lurus, maka kita dapatkan M1 dikali M2-nya negatif 1. M2-nya menjadi negatif 1 per M1. Perkalian pindah menjadi pembagian. Selanjutnya kita tinggal masukkan nilai M1-nya 3 per 2. Jadi negatif 1 per 3 per 2. Karena pecahan, pembagian pecahan, oleh karena itu kita bisa merubah menjadi sebuah perkalian dengan catatan pecahan yang di bawahnya kita balik. Yang tadi pembilang menjadi penyebut, yang tadi penyebut menjadi pembilang. Jadi M2-nya sama dengan negatif 1 dikali 2 per 3. Kita dapatkan M2-nya menjadi negatif 2 per 3. Oke, kita sudah mendapatkan nilai gradien M2-nya negatif 2 per 3 dan titiknya 1, negatif 4. Kita tinggal masukkan ke persamaan garis lurusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Y1-nya negatif 4, X1-nya 1, M2-nya negatif 2 per 3. Selanjutnya kita rubah negatif dikali negatif 4 menjadi positif 4. Proses selanjutnya kita kalikan masing-masing. Negatif 2 per 3x dikali negatif 2 per 3 kali negatif 1. Hasilnya menjadi Y ditambah 4 sama dengan negatif 2 per 3x ditambah 2 per 3. Nah, selanjutnya 4 ini kita pindah luaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 4. Tadinya positif menjadi negatif. Maka hasil akhirnya karena ini adalah sebuah pecahan, oleh karena itu 4 ini kita menjadi pecahan, dirubah menjadi pecahan. 4 kita rubah menjadi pecahan dengan penyebutnya 3 yaitu 12 per 3. Karena 12 per 3 itu 12 dibagi 3, itu hasilnya 4. Maka hasilnya Y sama dengan negatif 2 per 3X dikurang 10 per 3. Inilah bentuk persamaan dari sebuah garis dengan tegak lurus. Oke teman-teman, itulah pada konten kali ini yaitu mengenai bab 4 yaitu persamaan garis lurus pada part ketiga. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami isi materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Stay tune di channel DS Channel ini. Saya pamit undur diri. See you my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.